Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Tentunya ada dalam sukacita iman, ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, di hari Sabtu, di tanggal 2 April tahun 2022, kita lagi akan beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Dan karena itu, sebelum kita membaca, merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan, marilah kita meminta akan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini lagi kami jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk bersekutu bersama, beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang adalah pelita, firman yang adalah terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, di saat ini kami terus bermohon kepada Tuhan, berikan hikmat bagi kami, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu ini, agar supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan, praktekan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan ya Tuhan Allah, kiranya kehidupan kami selalu diterangi dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah sesal kemudian tidak ada gunanya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Kita boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan April, di hari yang kedua. Kita selalu meyakini bahwa kasih anugerah dan berkat daripada Tuhan Allah senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Dan karena itulah sepatutnya lah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang adalah Sang Pemelihara, pelindung, pemberi berkat dalam kehidupan orang semua. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, pikir dulu pendapat, sesal kemudian tak berguna. Sebuah pepatah yang mengingatkan kita untuk selalu memikirkan segala sesuatunya dengan cermat, hati-hati, dan baik dalam perkataan kita, agar supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Rasanya setiap kita pernah mengalami sesuatu yang menimbulkan rasa penyesalan.
mulai dari rasa menyesal yang biasa, sampai yang bahkan bisa menimbulkan kepahitan, membuat orang, menjadikannya sulit untuk maju, dan sebagainya. Semuanya itu bisa hadir dalam kehidupan kita jika kita tidak hati-hati melangkah. Dan oleh karena itu, dalam setiap tindakan dan perkataan kita, pertimbangkan, dan kebijaksanaan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Jangan kita terburu-buru mengambil dan membuat keputusan. Artinya, pertimbangkan segala sesuatu secara baik dan secara matang. Sebagai manusia, tidak mungkin terhindar sama sekali dari apa yang namanya penyesalan. Namun dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, setidaknya kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan ke depan terjadinya penyesalan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita di saat ini, rencana seorang Herodias berjalan dengan sukses ketika ia menyalurkan dendamnya dengan memaksa suaminya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes, dia harus melakukan apa yang tidak ingin ia lakukan. Karena perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Pada hari ulang tahunnya, ia mengadakan suatu perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Dan pada saat itu, anak Herodias, dia tampil lalu dia menari. Dengan tariannya, ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Dan pada saat itulah, tanpa berpikir panjang, seorang Herodes, dia melontarkan kata-kata janji. Dengan ia bersumpah, ia berkata kepada gadis itu, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Dan atas nasihat ibunya, ia meminta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dan sumpah inilah yang membuat Raja Herodes sangat sedih. Dia sangat menyesal. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak dapat menolaknya. Ia menyesali akan perbuatannya itu, tetapi ia tidak berdaya untuk menolaknya. Saudaraku, ibarat sebuah anak panah, jika dilepas tak akan mungkin ditarik kembali. Perangkap yang dibuat oleh Herodias berhasil. Kepala Yohanes Pembaptis menjadi hadiah untuk di atas sebuah talam. Saudaraku, dan ketika murid-murid Yohanes, mereka mendengarkan akan hal itu, mereka datang dan mereka mengambil akan mayatnya, lalu membaringkan dia dalam kuburan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita belajar dari kesalahan Herodes, sehingga kita tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang disesali di kemudian hari. Hendaklah kita selalu berpikir panjang dan jangan gampang mengeluarkan kata-kata janji kepada orang lain. Marilah kita selalu bertindak arif, bertindak bijaksana dalam kita menyikapi akan segala sesuatu agar supaya tidak jatuh dalam penyesalan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang salah, akuilah kesalahan itu di hadapan Tuhan dan berbaliklah ke jalan yang benar. Waspadalah agar kita tidak sampai jatuh semakin jauh karena gengsi atau takut dicemooh oleh orang-orang lain. Marilah kita menyadari dan hiduplah dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur atas setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika di malam hari kami boleh beristirahat, Tuhan telah membangunkan kami di hari ini, sehingga kami boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ketika pun kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan April, di tahun 2022, kami terus meyakini dalam hidup kami ada berkat Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah, kami jemaat-Mu, kami boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman bersama. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Belajar dari kesalahan seorang Herodes yang memberikan janji, yang memberikan sumpah. Sehingga ya Tuhan Allah, apa yang menjadi janji dan sumpahnya membuat hati seorang Herodes sedih. Dia menyesal akan setiap apa yang dia ucapkan. Dan karena itu ya Tuhan kami belajar. Kiranya ya Tuhan, dalam kehidupan kami mampu berucap akan hal-hal yang baik, yang dapat membangun kehidupan orang lain, yang dapat memberkati kehidupan orang lain. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau yang akan terus memberkati akan perjalanan kehidupan umat-Mu. Ketika kami boleh ada di minggu sengsara yang keempat, kami menghayati akan penderitaan-Mu, akan kesengsaraan-Mu ya Tuhan, yang memberikan bagi kami semua keselamatan, yang memberikan bagi kami semua kehidupan yang kekal. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya kehidupan kami selalu ada dalam pertobatan, menyesali setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Diberkati apa yang menjadi pekerjaan usaha mata pencaharian jemaat-Mu. Kiranya ya Tuhan, melalui apa yang mereka lakukan dan kerjakan, berkat-berkat daripada Tuhan akan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Diberkati kehidupan para pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, Penatua, Diaken, para pendeta,
vikaris pendeta, pegawai dan kostor. Engkau terus memberkati kehidupan kami semua. Dalam setiap tugas kerja pelayanan, kami saling bekerja bersama, berjalan bersama, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kebersamaan, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Ya Tuhan, diberkatilah kehidupan jemaat Tuhan yang boleh bersyukur, bersukacita atas anugerah Tuhan dalam kehidupan. Baik itu yang menikmati usia yang baru, hari ulang tahun di tengah-tengah kehidupan pribadi, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Diberkati setiap sukacita yang boleh dialami, dirasakan oleh jemaat Tuhan. Tetapi pun ketika ada jemaat-Mu yang sedang bergumul, ketika ada yang sakit, ya Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sakit penyakit yang mereka derita diangkat oleh Tuhan, sehingga kesembuhan dan pemulihan menjadi bagian kehidupan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkati kehidupan anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan, dalam tim multimedia pemuda. Diberkati oleh Tuhan, setiap harapan, kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini yang hendak mereka lakukan dan kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami semua, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Semoga firman ini terus menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Terus tonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Jangan lupa di like, subscribe, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai.